Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kuantor dan teori kuantifikasi. Pertama, yaitu kita pelajari dulu mengenai fungsi proposisi. Jadi banyak sekali argumen-argumen yang valid, namun validitasnya tidak dapat kita uji dengan hanya menggunakan metode yang telah kita pelajari. Sebagai contoh, kita tidak dapat memeriksa validitas argumen berikut dengan bukti formal. Itu semua kucing adalah hewan menyusui. Papi adalah seekor kucing. Jadi papi adalah hewan menyusui. Nah, validitas argumen yang demikian tergantung pada struktur logis pernyataan non-majemuk tersebut dan pada makna yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk menguji argumen yang demikian kita harus mengembangkan suatu metode baru. Jika dilihat pada premis kedua, papi adalah seekor kucing. Premis kedua ini adalah pernyataan tunggal atau singular proposisi. Jadi pada pernyataan papi adalah seekor kucing adalah pernyataan singular atau pernyataan tunggal. Nah, papi merupakan subjek, sedangkan adalah seekor kucing merupakan predikat. Sehingga papi adalah subjek, adalah seekor kucing adalah predikat. Nah, setiap pernyataan tunggal masing-masing bagiannya, subjek dan predikat, mempunyai tafsiran yang tergantung pada hubungan antara suatu bagian dengan bagian yang lainnya. Misalnya bagaimana subjek dijelaskan oleh predikatnya. Dalam memberi simbol terhadap pernyataan tunggal, kita gunakan huruf kecil A sampai Z. Jadi, untuk menulis simbol pernyataan tunggal, kita gunakan huruf kecil dari A sampai Z. Dan biasanya kita gunakan huruf pertama dari bagian yang pernyataan yang sedang kita bicarakan. Dapat pula kita pilih sesuai dengan kehendak kita, karena dalam bahasa Indonesia seringkali dijumpai kata yang huruf awalnya sama. Tapi untuk jadi ciri khusus pernyataan itu sendiri kita gunakan huruf kapital atau huruf balok. Nah, untuk argumen pernyataan tunggal berikut, papi adalah seekor kucing. Papi ini kita gunakan huruf awalnya, yaitu huruf P kecil. Nah, untuk memberi simbol pada pernyataan tunggal, kita dapat memberi notasi bagi predikatnya dengan meletakkan simbol predikat ini di sebelah kiri subjek. Pada pernyataan tunggal papi adalah seekor kucing, yang menjadi predikatnya adalah seekor kucing. Adalah seekor kucing. Nah, kita lambangkan dengan huruf K. Di sini disebutkan dengan meletakkan simbol predikat ini di sebelah kiri subjek. Jadi, sehingga pernyataan papi adalah seekor kucing dapat kita lambangkan dengan KP. K sebagai predikatnya kita taruh di sebelah kiri subjek dan P sebagai subjeknya. Nah, contoh lain adalah papi adalah seekor kucing. Yang tadi papi adalah seekor kucing. Dengan P tadi adalah predikat, K
P tadi sebagai subjek, K tadi ada sebagai predikatnya. Sini ada papi adalah hewan menyusui. Jika kita misalkan hewan menyusuinya dengan H, sehingga HP. Sini adalah California adalah manusia. Adalah manusia ini adalah predikatnya, sehingga M, dan California ini adalah subjeknya, sehingga MC. Nah, misalkan Arianti dilambangkan dengan A, kan Arianti dilambangkan dengan A kecil ya, karena lalu Bram dilambangkan dengan B, Cica dilambangkan dengan C, lalu manusia dilambangkan dengan M. Maka jika Arianti adalah manusia, kita dapat M A. Bram adalah manusia, kita dapat M B. Cica adalah manusia, kita dapat M C. Nah, pada contoh ini ketiga pernyataan tunggal tersebut dilambangkan dengan dua huruf. Huruf pertama dengan M yang menyatakan seorang manusia, dan huruf kedua yakni A, B, dan C yang menyatakan siapa yang menjadi manusia tersebut, yang berfungsi sebagai subjek dengan dijelaskan oleh predikat, subjek, dan predikat. Lambang umum untuk ketiga pernyataan tunggal ini dapat kita nyatakan dengan MX. Sehingga lambang umum dari MA, MB, dan MC ini adalah MX. Di mana X adalah variabel individual yang dapat kita ganti dengan konstanta individual. MA, MB, dan MC pada contoh di atas adalah bentuk khusus sebagai hasil substitusi dari MX untuk X sama dengan A, X sama dengan B, dan X sama dengan C. Nah, pernyataan tunggal Arianti adalah manusia, Bram adalah manusia, Cica adalah manusia ini memiliki nilai kebenaran, yaitu benar atau salah. Sehingga MA, MB, MC nilai kebenarannya bisa jadi benar atau salah. Karena bisa saja Arianti itu adalah manusia benar, atau Arianti adalah manusia salah. Sedangkan pernyataan MX bukan pernyataan sebab tidak benar dan salah pun tidak. Nilai kebenarannya tidak ada. Benar atau salah, tidak benar atau tidak salah. Jadi MX bukan pernyataan sebab tidak benar atau salah pun tidak. Nah, ungkapan seperti HX dinamakan fungsi proposisi. Dalam buku ini untuk fungsi pernyataan digunakan istilah fungsi proposisi, sedangkan pernyataan dan proposisi dianggap sama. Nah, jadi yang namanya bentuk fungsi proposisi adalah ada huruf besar seperti M atau H yang jadi predikat dan X sebagai variabel yang bisa diganti. Nah, di sini disebutkan suatu pernyataan tunggal dapat dianggap sebagai substitution instance dari fungsi proposisi yang diperoleh dengan cara mensubstitusikan konstanta individual terhadap variabel-variabel individualnya dalam fungsi proposisi tersebut.
Jadi pernyataan tunggal seperti Arianti adalah manusia, Bram adalah manusia, Cica adalah manusia, itu adalah substitution instance dari fungsi proposisi ini. Nah, proses untuk memperoleh sebuah pernyataan dari fungsi proposisi yang diperoleh dengan cara mensubstitusikan sebuah konstanta individual pada variabel individualnya dinamakan instantiasi atau instantiation. Jadi jika ada fungsi proposisi Hx, kita dapat instantiasikan dengan subjek tertentu, misalnya Arianti, Bram, atau Cica, dengan simbolnya MA, MB, dan MC. Pernyataan yang bersifat umum seperti semua manusia adalah fana. Selanjutnya cukup kita sebutkan pernyataan umum saja. Dan sesuatu adalah fana, berlainan dengan pernyataan tunggal biasa, karena pernyataan ini tidak terdiri dari bagian-bagian subjek dan predikat seperti pada pernyataan tunggal biasa. Meskipun demikian, pernyataan umum ini masih merupakan hasil dari fungsi proposisi. Jadi dari yang kita pelajari tadi, kita dapatkan kita sudah mengerti mengenai apa itu fungsi proposisi dan bagaimana cara menginstantiasi. Tulis di sini ya, menginstantiasi. Tadi adalah memasukkan atau mensubstitusikan variabel ke dalam fungsi proposisi. Baiklah, bagian satunya sampai sini dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton.